ولا عدوان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, hari ini insyaallah kita akan mengkaji di antara bagian yang penting dari agama kita, yaitu persoalan ibadah. Dan tema yang kita angkat adalah fiqhul ibadah, dan sebetulnya tema ini adalah rangkaian dari banyak sekali bahasan-bahasan tentang persoalan-persoalan ibadah yang kita mulai dari fikih taharah, kemudian kita lanjutkan dengan fikih salat dan seterusnya. Kenapa hal ini kita angkat? Sebab barangkali di antara kita ada yang sudah lebih dulu mengkaji persoalan ini, kemudian persoalan-persoalan agak yang berkaitan dengan persoalan ibadah ini, ya, akan tetapi persoalan fikih ibadah dan juga fikih muamalah dan persoalan-persoalan yang bersinggungan dengannya adalah pembahasan yang tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya, di mana setiap kita perlu untuk selalu setiap saat mengkaji dan terus mengkaji, sebab usia bisa membuat kita barangkali lupa dengan persoalan tersebut, atau barangkali juga banyak pandangan-pandangan di antara pandangan ulama yang membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, terutama berkaitan dengan persoalan khilafiyah dan seterusnya. Saya izin sebentar ya. Baik, saya kira persoalan-persoalan seperti ini tidak akan pernah ada usai untuk kita bahas. Sehingga kita memohon taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengkaji persoalan ini secara lebih mendalam agar bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak diibadahi kecuali dengan fikih. Dan fikih adalah ilmu yang sangat terpuji di dalam agama ini. Dengan fikih insya Allah kita akan bisa menyelami berbagai persoalan-persoalan, tidak hanya persoalan-persoalan ibadah, tetapi juga persoalan-persoalan duniawi yang diatur di dalam syariat kita, yang diatur di dalam agama kita. Demikian juga dengan mempelajari fikih, insya Allah kaidah-kaidah yang ada di dalamnya itu bisa kita aplikasikan ya pada hal-hal yang sifatnya duniawi, tentu dengan porsinya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa fikih ibadah ini kita dahulukan? Sebab dalam penyusunan materi-materi fikih, para ulama itu ketika mereka menyusun buku tentang fikih, ya, di dalamnya ada pembahasan tentang ibadah, ya, mereka mendahulukan fikih ibadah lalu kemudian fikih muamalah.
dalam beberapa literatur Islam, bahkan pada permulaan pembahasan fikih itu yang dibahas terlebih dahulu adalah persoalan tauhid atau fiqhul akbar. Nah, ini menunjukkan urgensi tauhid. Kita bisa lihat dalam catatan-catatan fikih di dalam mazhab Maliki atau di dalam mazhab Syafi'i, di mana buku-buku yang menjadi umdah atau buku-buku panduan mereka itu diawali dengan pengantar yang berkaitan dengan persoalan teologi, ya, berkaitan dengan persoalan akidah Islam. Kenapa? Sebab akidah adalah hal yang sangat fundamental yang dimana fikih dibangun di atasnya, sehingga ketika seorang fikihnya sudah sesuai dengan Quran dan hadis, ya, namun akidahnya tidak berada di atas Al-Quran dan hadis, tentu ini akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah, oleh karena itu kita saya yakin teman-teman, Bapak dan Ibu sudah terlebih dahulu ya belajar tentang akidah mungkin dalam kajian-kajian yang lain dengan ustadz-ustadz yang lain, sehingga saya kira perlu untuk kita kaji di kesempatan kali ini fikih secara murni, ya, fikih secara murni. Dan tentu ini adalah hal yang saya kira kita semua tidak boleh merasa bahwa ini sudah saya pelajari, itu tidak. Ilmu hanya akan hidup dengan mudzakarah, ya, sebagaimana guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad selalu mengulangi, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu adalah dengan mudzakarah, dengan terus mengulang, terus melakukan pengkajian. Dengan demikian ilmu betul-betul akan terserap. Dengan demikian ilmu betul-betul akan gampang untuk kita cerna, dan yang terpenting lagi ilmu menumbuhkan rasa takut dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan mulai pengkajian kita tentang fikih ibadah ini, ya, dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ta'rif ataupun pengertian dari ibadah itu sendiri. Ya, dan saya kira ini juga sudah pernah didengar oleh Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makna daripada ibadah, ya, setiap ucapan ataupun perbuatan yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah itu maksudnya adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata fikih, ya, maksudnya adalah pemahaman, ya. Jadi kalau dikatakan seseorang itu faqih, artinya dia memiliki pemahaman, tetapi kata fikih itu adalah istilah yang tidak hanya digunakan untuk memahami sesuatu yang sifatnya simple, ya. Misalnya api itu panas, air itu dingin, itu tidak dikata orang yang memahami hakikat dari hal tersebut itu tidak dianggap sebagai seorang faqih. Tetapi kalau dia bisa memahami mana jenis air yang bisa dipakai untuk berwudu, mana kemudian yang tidak bisa dipakai untuk berwudu, mana yang suci, mana yang suci namun tidak mensucikan, ya, maka dia berarti telah memahami persoalan yang berkaitan dengan makna dari istilah fikih itu sendiri. Jadi fikih itu selalu diidentikan untuk memahami sesuatu secara mendalam. Oleh karena itu seorang faqih itu dapat diartikan sebagai orang yang punya pemahaman yang sangat dalam tentang syariat Islam. Dan pada perkembangannya terminologi fikih ini kemudian dipahami untuk hal-hal yang bersinggungan dengan syariat atau berkaitan dengan hukum hakam. Ya, sehingga fikih yang sebetulnya luas, ya, fikih itu kan tidak hanya kaitannya dengan syariat, tidak hanya kaitannya dengan sholat, tidak hanya kaitannya dengan zakat, tidak hanya kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang pure, yang murni, tetapi fikih itu kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sebab kajian-kajian tentang Islam pada masa-masa berikutnya setelah masa Imam Madhab, kemudian masa pertengahan Islam, kemudian pada abad ke-18, kemudian 19 hingga abad kita saat ini, fikih itu sudah terbagi dalam wihdat-wihdat. Apa itu wihdat-wihdat? Terbagi dalam fak-fak yang mana setiap fakulti atau setiap studi itu
dipisah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian karena tuntutan massa, fikih itu kemudian menyentuh isu-isu yang sifatnya kontemporer. Makanya kita lihat ada fikih ekologi, fikih tentang lingkungan, ya, fikih atau biasa dalam istilah lain fikhul bi'ah, bagaimana seorang muslim mengelola lingkungan tempat di mana dia tinggal, bagaimana dia kemudian bisa berharmoni dengan alam, bagaimana dia memperhatikan ekosistem yang ada di bawahnya, entitas-entitas lain yang barangkali hidup di bawahnya, ya. Demikian seterusnya, sehingga fikih tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum hakam saja, ya, tetapi cakupannya sangat luas. Ya, di antaranya saya sebutkan tadi, fikih ekologi, kemudian fikih muamalah, kemudian fikih perbankan, fikih, dan banyak macam. Setiap fakultas, ya, ilmu itu ada fikihnya, ada fikihnya, sehingga setiap orang dituntut untuk bisa memahami bahwa disiplin-disiplin ilmu tersebut dibuat tentunya dalam rangka, ya, tidak hanya dibuat begitu saja, tetapi punya tujuan, di mana tujuannya dalam rangka supaya orang ketika berinteraksi dengan banyak tema dalam kehidupan ini, dia tidak lepas dari tuntunan ilahi. Makanya kita lihat seperti fikhul bi'ah atau fikih ekologi, itu subhanallah, ya, cakupannya termasuk bagaimana kita tidak boleh menggunakan sampah yang sulit terurai, kemudian tidak boleh kita mencemari lingkungan dengan bahan-bahan yang mendatangkan madarrah atau mudarat bagi lingkungan kita atau kehidupan yang ada di bawah kita, ya, di mana cacing-cacing yang punya fungsi untuk mengurai, ya, ataupun bakteri-bakteri yang punya fungsi untuk mengurai, ya, sampah-sampah dari entah itu dari tubuh kita ataupun dari dapur kita, ya, kita tidak boleh menggunakan misalnya deterjen yang mengandung bahan di mana bahan tersebut bisa membunuh bakteri-bakteri baik yang ada di sekitar kita yang membantu penguraian entah itu makanan dan lain-lain sebagainya, ya, ataupun sampah dan lain-lain sebagainya, sampah dari dalam diri tubuh kita atau dari lingkungan kita, ya, tentu Islam punya musyarakah atau turut andil dalam memberikan pemahaman dan pengajaran kepada manusia tentang persoalan ini. Jadi bicara tentang fikih itu kita jangan hanya bicara tentang hukum hakam saja, ya. Fikih ibadah yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini hanyalah rangkaian dari fikih yang ada, walaupun ini boleh kita katakan sebagai inti daripada fikih itu sendiri, ya. Memang fikih ibadah itu intinya, ya, tetapi turunan-turunannya tidak boleh kita lupa karena ini punya kaitan dengan kemaslahatan hidup kita bersama. Nah, fikih sudah saya katakan tadi, fikih artinya pemahaman, kemudian ibadah artinya setiap ucapan, ya, ataupun perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap perbuatan ataupun perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fikih ibadah, ya, adalah fikih yang punya kaitan dengan ibadah. Dan karena ibadah itu beragam, maka kemudian para ulama menyusun buku-buku fikih itu menurut rangkaian ibadah dari yang mahdhah, kemudian ibadah yang bukan mahdhah, ya, bukan mahdhah. Saya beri contoh, ya, dalam penyusunan buku-buku fikih itu tuh dimulai dengan buku fikih ibadah, misalnya dimulai dari as-shalah, dan yang mendahului salat itu, ya, atau muqaddimah daripada salat itu yaitu suci, ya. Sehingga ketika ulama membahas tentang fikih salat, mereka tidak langsung membahas tentang salatnya, tetapi membahas apa yang menjadi muqaddimah, apa yang menjadi pendahuluan. Ya, dikarenakan kalau kita salat otomatis syarat sahnya adalah berwudu, ya. Kemudian juga mawaqit salah, ya, sudah masuk waktu salat, sehingga pendahuluan-pendahuluan ini yang dipelajari sebelum kita belajar fikih salat. Nah, oleh karena itu kita akan mengikuti alur tersebut karena salat adalah rangkaian ibadah yang mensyaratkan adanya bersuci, maka kita akan mulai dengan fikih bersuci atau fikih at-taharah. Fikih at-taharah. Apa itu? Yaitu fikih
yang mempelajari tentang bagaimana seorang muslim bersuci untuk salatnya, bersuci untuk ibadahnya, terutama ibadah-ibadah yang mensyaratkan kesucian atau taharam. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima, ya, la yaqbalullahu salata min ghairi wudu'in wala sadaqatin min gulul. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat yang tidak didahului dengan berwudu, dan juga Allah tidak akan menerima sedekah min gulul atau sedekah yang didapatkan seseorang dari harta yang diperoleh dengan cara khianat. Jadi kalau kita mau sedekah, sebesar apapun sedekah kita, tetapi kalau harta yang kita pakai untuk bersedekah itu kita dapatkan dengan cara berkhianat. Ya, cara berkhianat itu maksudnya seperti apa? Ya, kita pakai cara-cara yang tidak benar, entah itu dengan jalan korupsi atau dengan jalan menilap dan lain-lain sebagainya. Dalam agama kita itu sangat dilarang. Dan kalau orang mau bersedekah dengan uang tersebut, sekalipun dia sedekahnya banyak, sekalipun dia bersedekah untuk, ya, alasannya untuk kemaslahatan orang banyak, tetapi bila sumber pendapatan dari rezeki yang dia pakai untuk bersedekah tersebut min gulul, dari harta yang didapatkan dengan cara berkhianat, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, Afwan, boleh jangan terlalu cepat nggak? Ustaz cepat banget deh. Oh, agak cepat ya. Cepat banget. Ya, kalau saya lambat nanti. Oh, oke. Okay. Ya. Nggak sinkron ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Ya. Baik, terima kasih sudah diingatkan ya. Bagus kalau diingatkan kalau terlalu cepat, sehingga saya bisa memberi informasi yang lebih utuh lagi. Baik. Sebagaimana sedekah itu syaratnya adalah kesucian harta, ya, temponya sudah seperti itu. Sebagaimana sedekah itu diambil dari harta yang suci, dan syarat sedekah diterima itu adalah hartanya suci, maka salat juga harus dikerjakan dalam keadaan seorang itu suci, ya. Jadi harta itu, sekali lagi saya ulangi, harta itu syarat diterima sedekah seorang berasal dari harta yang suci. Suci cara memperolehnya. Ini yang paling penting, ya. Harta tersebut diperoleh dengan cara yang suci, tidak dengan jalan khianat. Tidak dengan jalan khianat. Kemudian toharah juga, salat seseorang juga itu baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia dalam keadaan suci. Makanya kata Nabi SAW, Allah, sekali lagi saya ulangi sabdanya, tidak diterima salat seseorang tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah seseorang dari harta yang gulul atau harta yang didapat dengan cara berkhianat, mengkhianati orang lain. Oleh karena itu seorang mukmin yataharra, ya, hendaklah seorang mukmin selalu setiap saat memastikan sumber rezekinya itu dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber rezekinya itu dari jalan yang halal, di mana cara dia mendapatkan di dalamnya tidak ada orang yang terzalimi, ya. Dia dapatkan harta itu dengan baik, tidak ada orang yang dizalimi, tidak ada orang yang merasa terzalimi, tidak ada orang yang hak-haknya diambil, dan seterusnya, ya. Apalagi bila hari ini kita melihat betapa orang itu tidak memperhatikan sumber hartanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti 'alan nas zamanun, yang akan datang satu masa pada manusia itu zaman di mana seorang tidak lagi tidak lagi memperhatikan sumber rezekinya itu apakah dari harta yang dihalalkan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kondisi yang menunjukkan bahwa manusia pada saat itu tidak lagi malu. Bahkan kita melihat orang tidak malu flexing dengan harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Dan tentunya waliyadzubillah ada satu kaidah yang perlu untuk kita catat bersama, ketika manusia itu sudah mulai menganggap remeh-temeh persoalan cara mendapatkan rezeki, terutama dari sumber yang halal. Ini kaidah penting yang besar di dalam kehidupan. Semakin seseorang itu berada pada satu kondisi di mana orang mudah mendapatkan harta dengan cara yang haram,
maka mencari jalan atau mencari rezeki dengan jalan yang halal itu akan menjadi jihad yang amat besar. Akan menjadi jihad yang sangat besar. Jadi misalnya kalau dalam kondisi normal orang mencari rezeki dengan cara yang halal itu dianggap mungkin ya biasa saja ya, karena memang sepatutnya seorang seperti itu dalam mencari rezeki. Tetapi bila dia mencari rezeki yang halal dalam kondisi di mana orang itu sudah tidak peduli lagi dari mana sumber hartanya, ya orang tidak peduli lagi hartanya itu didapatkan dari mana, orang tidak peduli lagi halal atau tidak sumber pendapatannya. Dalam kondisi yang demikian, mencari harta dengan cara yang halal adalah jihad yang sangat-sangat tinggi. Ya, jihad yang sangat-sangat tinggi. Sebagaimana kaidah ini juga berlaku. Misalnya setelah orang itu ba'da Ramadan, ya itu kadang menjaga sholat duha menjadi sulit, ya. Kemudian juga menjaga sholat witir, apalagi karena memang kita tidak sudah biasa witir berjamaah, tiba-tiba kita dituntut untuk witir sendiri dan seterusnya. Ibadah itu semakin sunyi orang yang melakukannya. Ketika ada orang yang kemudian terpanggil untuk menghidupkan kembali sunnah atau ibadah itu, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikiannya halnya dengan mencari rezeki yang halal. Semakin orang itu kita dapati di mana-mana, mudah sekali untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka mencari harta dengan cara yang dihalalkan oleh syariat, dihalalkan oleh agama, itu menjadi satu tuntutan dan menjadi jihad yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya juga besar. Ya, pahalanya besar bagi orang yang mencari harta dengan cara yang halal, apalagi bila tujuannya untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri. Ini hal yang saya kira penting untuk kita pahami. Dan subhanallah, hadis tentang sedekah yang gulul, ya sedekah dengan harta yang haram, itu disandingkan oleh Nabi SAW dengan persoalan ibadah. Nabi mengatakan Allah tidak terima sholat seseorang tanpa wudu, tanpa bersuci. Lalu Nabi SAW mengatakan Allah tidak terima sedekah orang dari harta yang tidak suci, didapat dengan cara yang gulul. Ucapan Nabi SAW yang menyandingkan keduanya ini itu tidak begitu saja terucap dari Nabi, tentu ada maksudnya. Ya, di antara guru-guru kami ada menjelaskan kenapa kedua hal ini disebutkan oleh Nabi secara berdampingan, ya karena memang keduanya itu saling bertautan. Di mana sedekah tidak diterima dari cara yang haram, salat tidak diterima tanpa wudu, penyebutan salat dan sedekah, ya, atau penyebutan ibadah dengan satu aktivitas yaitu mencari rezeki, ya, mencari rezeki ataupun membelanjakannya di satu teks atau di satu redaksi hadis, itu menunjukkan ada keterkaitan antara harta yang halal ataupun harta yang haram dengan penerimaan Allah, dengan qabul Allah terhadap ibadah-ibadah lainnya. Jadi jangan, kadang-kadang orang itu memperhatikan makanan halal haram tapi tidak perhatikan sumber rezeki yang dia pakai untuk mendapatkan makanan halal dan haram. Ada orang yang seperti itu. Kita lihat ada orang yang begitu menjaga dirinya, saya tidak mau makan babi, ya, saya tidak mau makan ini, kenapa itu haram, tetapi dia tidak perhatikan sumber rezekinya. Dia tidak perhatikan sumber rezekinya, padahal juga sumber rezekinya tidak halal. Dia begitu perhatian bedakan ini halal, ini haram, tapi sumber rezekinya datang dari yang haram. Padahal ibadah apapun jenis ibadah itu, terutama yang berkaitan dengan salat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkatung-katung apabila di dalam tubuh seseorang itu ada harta yang diharamkan oleh Allah. Makanya sebelum kita bicara tentang kesucian diri, maka kesucian hal-hal yang sifatnya fisikal seperti itu, hal-hal yang sifatnya jasmani itu juga kita harus sucikan. Terutama masalah makanan, terutama masalah sumber pendapatan yang haram ataupun halal itu, tolong jangan diremehkan. Ya, tolong jangan diremehkan karena ini berkaitan dengan kabul. Kita mau mengangkat tangan kita setinggi langit kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu masa ada orang yang mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya Rabb, ya Rabb,
Jadi Nabi SAW menggambarkan tentang seorang musafir yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan kusut kumal. Ya, dalam keadaan kusut, dalam keadaan kumal, dalam keadaan yang begitu sangat memprihatinkan. Dan ini dan kondisi tersebut tentu adalah kondisi di mana doa orang yang dalam kondisi seperti yang disebutkan dalam hadis itu adalah kondisi di mana orang doanya itu begitu dekat diijabah, tetapi dia punya problem. Apa itu? Mat'amuhu haram, ya, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya juga haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, semua tubuhnya itu diisi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Fa anna yustajabu lah, ya, fa anna yustajabu lah, bagaimana mungkin orang dalam keadaan seluruh anggota tubuhnya dipenuhi oleh hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah doanya. Tidak demikian ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Los air. Anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin orang seperti itu doanya, ibadahnya diperkenankan oleh Allah. Jadi jangan kita ketika kita membaca hadis ini kita harus tahu bahwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan sabdanya ini berdampingan, tentu memiliki tujuan untuk memberikan tanbih kepada kita bahwa harta yang haram itu punya pengaruh dalam kehidupan seorang mukmin, tidak hanya dari secara psikologis tetapi juga orang ketika hartanya bersumber dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mempengaruhi penerimaan Allah terhadap ibadahnya. Makanya hati-hati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar setiap harta yang kita dapatkan itu dengan cara yang halal, sehingga akan memuluskan ibadah kita, terutama saat kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baiklah, dan karena materi kita tentang fikih ibadah, kita awali dengan taharah, maka tentu kita belum bisa membahas tentang taharah kalau kita tidak tahu apa saja yang menjadi syarat daripada taharah itu sendiri. Ya, karena ada media-medianya yang akan kita pakai untuk melakukan taharah tersebut. Insya Allah kita akan dalam kaitannya dengan hal ini kita akan memakai satu buku, dan buku ini saya kira banyak dipakai di pesantren-pesantren di Indonesia, ya, yaitu buku Matan Abi Syuja, satu buku semacam buku ini kita lihat. Baik, saya mohon maaf ya. Insya Allah temponya akan saya kurangi. Ustadz, awalnya udah dikurangin, nanti nggak lama-lama Ustadz kembali lagi seperti awal, cepet banget lagi kembali Ustadz. Baik, insya Allah. Nah, tolong tetap diingatkan kalau saya terlalu cepat, karena maslahatnya bukan untuk saya tetapi untuk ibu-ibu sekalian, sehingga tolong ditanbih, tolong diingatkan apabila mungkin dalam penyampaian masih terlalu cepat. Ya, baiklah, kita mulai ya, karena memang buku fikih itu banyak, maka saya ambilkan fikih yang paling dasar, yaitu di dalam mazhab Syafi'i, yaitu Matan Abi Syuja, dan matan ini adalah matan yang banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren di Indonesia.
ya, dan kami alhamdulillah pernah mempelajari buku ini pada beberapa masyayikh, pada beberapa guru ketika menempuh pendidikan di Madinah Al-Munawwarah. Dan saya bacakan dulu pendahuluan dari buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi beliau dahului dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, lalu beliau mengatakan, penulis buku ini adalah Imam Abi Syuja. Imam Abi Syuja. Siapa beliau? Beliau seorang imam yang kisahnya itu banyak saya angkat. Namanya Qadhi Abi Syuja. Namanya Qadhi, siapa ibu-ibu? Qadhi Abi Syuja. Ya, Qadhi Abi Syuja. Ya, beliau ini adalah seorang yang sangat dalam keilmuannya, ya pernah menjadi hakim di wilayah Syam, dan orang ini yang dikisahkan termasuk ulama yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang sangat panjang. Saking panjangnya umurnya itu sampai menyentuh angka 160 tahun. Ya, tetapi beliau di usia seperti itu, semakin bertambah usianya, malah semakin semakin bertambah usianya, semakin giat dalam beribadah ataupun dalam berdakwah. Ya, ini menunjukkan keberkahan ilmu. Ya, ini menunjukkan keberkahan ilmu, dan yang kedua ini juga menunjukkan keberkahan usia. Keberkahan usianya. Jadi tanda usia orang diberkahi itu bukan dengan umur yang panjang. Ya apalah arti umur yang panjang kalau nanti umur yang panjang itu tidak mendekatkan seorang kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya. Makanya Qadhi Abi Syuja ini adalah cermin dalam persoalan istismar, ya bagaimana memanfaatkan usia, ya sehingga usia itu diberkahi oleh Allah. Ya, kemanapun dia pergi, keberkahan selalu meliputinya, dan ini hal yang patut untuk dimohonkan seseorang kepada Allah agar tidak hanya diberi umur panjang saja, tetapi juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan usia. Ya, jadi hanya jangan minta nanti kalau ada orang ulang tahun, jangan hanya didoakan saja dia umur panjang, tapi minta juga kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi usianya. Qadhi Abi Syuja termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan keberkahan di dalam usia. Ya, di mana semakin bertambah usianya, semakin tua raganya, semakin semangat dia dalam berilmu, beribadah, dan mengerjakan hal-hal kebajikan di dalam hidupnya. Makanya ketika ditanya kepadanya, wahai imam, apa rahasianya kamu itu kok seperti orang yang Masya Allah begitu? Ya, maksudnya kamu itu orang yang semakin tua, semakin panjang umur, tapi kok semakin gesit. Ya, semakin tua, semakin panjang umur, semakin gesit. Lalu kata beliau, tubuh ini, ya ini sering saya angkat kisah ini, ya tubuh ini hafidnaha fis sighar, ya kami jaga tubuh ini ketika masih muda, itu kami jaga untuk taat kepada Allah. Maka Allah jaga tubuh ini ketika kami sudah tua. Ketika kami sudah tua, tubuh ini dijaga oleh Allah. Makanya orang yang penglihatannya di masa mudanya selalu melihat hal-hal yang baik, kita bisa melihat walaupun usianya sudah renta, sudah tua, dia masih sanggup untuk membaca Al-Quran tanpa menggunakan alat bantu, tanpa menggunakan kacamata. Telinganya juga demikian, diberi kekuatan oleh Allah untuk mendengar. Kenapa yang didengarkan adalah hal-hal yang baik. Tubuhnya demikian sering digunakan untuk hal-hal yang baik. Sehingga kita lihat banyak orang yang tua begitu semangatnya dalam beribadah. Dan ini bisa kita lihat ketika kita menunaikan ibadah umroh ataupun mungkin menunaikan ibadah haji, kita bisa melihat orang yang dalam keadaan tua, orang yang dalam keadaan rentah, tetapi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri. Terutama pada salat tarawih di Mekah, Madinah. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan ketika tarawih di Masjidil Haram yang bacaannya boleh dikata sangat panjang, kemudian juga waktu
berdirinya juga sangat lama, ruku sujudnya terutama di 10 malam yang terakhir. Tetapi kita bisa melihat ada orang-orang tua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang begitu luar biasa sehingga mereka tetap bisa mengikuti salat tersebut sekalipun badan mereka dalam keadaan ringkih. Dan ini menunjukkan keberkahan anggota tubuh. Semakin tua semakin gesit dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sebagaimana matanya juga semakin tajam karena dia di masa muda mendengarkan kebajikan saja dan matanya semakin baik karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keistimewaan karena dia menjaga matanya ketika di usia muda digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Maka kata beliau, tubuh saya ini saya jaga di masa kecil untuk selalu taat kepada Allah. Maka di usia senja Allah menjaganya untuk saya sehingga saya walaupun sudah usia seperti ini masih diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Itu namanya Imam Abi Suja. Ya, Imam Abi Suja. Salah seorang ulama yang mu'ammar. Mu'ammar itu apa? Diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sa'alani ba'du asdiqai an a'mala mukhtasaran fil fiqh ala madhhab Syafi'i fi ghayat al-ikhtisari wa nihayat al-ijazi yakhifu ala at-talibi darsuhu wa yashulu ala al-mubtadi hifdhuhu وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير. Jadi kata beliau, beberapa kawan saya ini minta kepada saya agar saya membuat semacam catatan ya tentang di dalam fikih yang cukup ringkas berdasarkan madhab Syafi'i, di mana catatan tersebut syaratnya pertama tidak terlalu panjang ya dan mudah, ringkas sehingga mudah dipelajari oleh penuntut ilmu, kemudian bagi para pemula juga mudah untuk dihafalkan dan aku diminta untuk memperbanyak bagan ya untuk mempermudah memahami pelajaran ya. Pembagian maksudnya pembagian misalnya air dibagi sekian sehingga lebih mudah. Sebab kalau kita pelajari langsung itu di dalam hadis itu akan membuat kita sulit. Makanya beliau diminta untuk meringkas ilmunya dalam pembagian-pembagian yang memudahkan. Nanti di dalam fikih ini kita akan jarang bertemu dengan dalil karena memang fikih ini tidak diuntukkan untuk disusun dengan mencantumkan dalil karena memang apa yang disusun oleh Abi Syuja di dalam bukunya ini ya nanti itu didasarkan pada dalil dan tugas pensyarah atau pengajar buku ini untuk menyebutkan dalil kepada para pelajar atau para santri taliban lisawabi ya fa'ajabtuhu ila dzalika maka aku memenuhi permintaan tersebut taliban lisawabi semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah raghiban ila Allah fit taufiqi lis-shawabi dan saya berharap agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar dituntut ke jalan yang pada hal-hal yang benar innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi khabir. Baik, kita akan mulai. Kata Imam Abi Syuja rahmatullahi taala alaihi, Kitabut Thahara. Ya, Kitabu At-Tahara dan kebanyakan buku fikih itu dimulai dengan bab tentang tahara atau kitab tentang tahara. Kenapa disebut kitab? Kenapa tidak disebut pasal atau kenapa tidak disebut bab tentang tahara? Karena pembahasan tentang tahara itu cukup ya cakupannya cukup luas sehingga tidak mungkin hanya dicantumkan atau dibahas di dalam satu bab sehingga disebut ya, sehingga dicantumkan kata Kitabut Thahara yang dimana kata ini juga punya makna di dalam buku ini nanti saya akan menghimpun hal-hal atau pembahasan yang berkaitan dengan taharah. Nah, dikarenakan taharah ini mengharuskan seseorang punya media. Taharah itu kan ada medianya, media untuk bersuci. Ya, taharah itu punya medianya, ya, media untuk bersuci. Ya, dan media untuk bersuci itu kan banyak. Dibagi menjadi dua. Maaf, media untuk bersuci itu dibagi menjadi dua. Ada al-aslu dengan ada yang disebut dengan al-badil. Al-aslu dengan al-badil. Apa itu al-aslu? Al-aslu itu artinya media utama dan paling asal, ya, paling pokok, ya, di mana kita harus ada media yang dipakai untuk bersuci itu.
ya, atau media yang utama. Nah, kemudian ada yang disebut dengan al-badil atau media alternatif. Ya, kaitannya dengan tahara, al-aslu itu adalah al-miyah, air, dan al-badil itu adalah debu. Air adalah al-asl. Kemudian debu adalah al-badil. Jadi kalau kita nggak dapat air, maka kita boleh menggunakan debu ataupun tanah. Nah, dan air itu ternyata ada macam-macamnya. Jadi tidak satu macam saja. Oleh karena itu penulis mengatakan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahi. Air yang boleh dipakai untuk bersuci itu ada sab'u miyah atau sab'atu miyah. Ada 7 macam. Yang pertama ma'us sama. Ya, yang pertama adalah ma'us sama, yaitu air hujan. Apa dalil bahwa air hujan itu dipakai untuk bersuci atau boleh dipakai untuk bersuci? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Dan diturunkan untuk kamu air hujan dari langit untuk supaya kamu bersuci. Makanya air hujan itu kalau kita tampung untuk dipakai bersuci itu air yang berada pada tingkatan pertama. Air yang berada pada tingkatan pertama yang dipakai untuk bersuci. Itu air hujan. Itu air yang sangat baik, ya. Makanya di masyarakat pedesaan masih ada tradisi menampung air hujan. Dan meskipun air hujan ini di masa kita saat ini itu perlu kita buat penampungan karena beberapa tempat itu kesulitan air. Dan pemanfaatan air hujan saat ini saya lihat jauh lebih jauh lebih canggih, jauh lebih saya lihat banyak sekali teknologi yang mutakhir yang dijual di pasaran untuk menampung air hujan, kemudian bagaimana air hujan tersebut dibersihkan sehingga mudah untuk dimanfaatkan. Ya, dan alhamdulillah di kita di Rumah Literasi Gorontalo pemanfaatan itu juga ada, ya, kita buat semacam bak-bak agar bisa dimanfaatkan karena memang di dalam fikih itu, terutama dalam fikih thaharah, penggunaan air itu juga tidak boleh digunakan dengan israf, ya, dengan berlebih-lebihan, ya, apalagi air saat ini termasuk barang yang sangat langka, apalagi air bersih. Penggunaan air hujan ini juga bisa menjadi alternatif, ya. Ini air yang pertama yang bisa kita pakai untuk taharah. Jadi ma'us sama. Kemudian yang berikutnya adalah wa ma'ul bihar. Wa ma'u al-bihar atau air yang laut. Itu bisa dipakai untuk bersuci. Entah setelah melalui proses penyulingan atau tidak. Entah telah melalui proses penyulingan atau tidak, ya. Nabi SAW bersabda tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah air yang suci, ya. Laut itu adalah suci airnya, halal bangkainya, sehingga semua hewan laut entah itu hidup di air lautan lepas ataupun di air payau, itu hukumnya halal, ya. Kepiting, kemudian juga penyu, ya, kemudian juga mohon maaf ya, anjing laut, ya, itu dan hewan-hewan yang pada umumnya kehidupan mereka ya lebih banyak di air, di laut, ya, maksud saya, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi berdasarkan sabda Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan bangkainya dihalalkan untuk dikonsumsi. Dikonsumsi. Wa ma'un nahar. Demikian juga air yang bisa kita pakai untuk bersuci adalah air sungai, ya. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, mata air, biasanya di daerah pegunungan. Wa ma'us salj, air salju, di mana di beberapa tempat terutama di daerah kutub proses penggunaan air itu dimulai dengan cara melelehkan terlebih dahulu salju. Wa ma'ul bard. Wa ma'u al-bard. Ya, demikian juga air embun itu bisa dipakai untuk bersuci. Nah, air ini
asalnya itu suci, entah itu air hujan, air laut, kemudian air sungai, air sumur, air mata air es, ya atau air salju, ataupun air embun, itu asalnya suci. Ya, pada asalnya semua suci selama sifatnya itu masih pada sifat air. Ya. Tapi kalau dia telah berubah dari sifat air di mana bau, warna dan rasanya berubah, maka dibagi lagi oleh para ulama. Oleh karena itu Syekh Abi Suja mengatakan tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu dibagi lagi menjadi 4. Artinya air yang 7 macam tadi itu dibagi lagi menjadi 4. Artinya kondisi airnya. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh penggunaannya. Loh kok emangnya ada air yang makruh penggunaannya? Ada. Ada air yang makruh penggunaannya oleh sebagian ulama. Ya. Kata beliau, tahirun, baik. Air yang tahirun mutahhirun ghairu makruh. Jadi saya ulangi lagi. Air itu ada 7 macam. Air hujan, kemudian ada air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, ya salju yang dilelehkan, kemudian embun. Embun. Nah, ini macam-macam air. Nah, sifat air itu dari ketujuh macam tadi tentu ada sifatnya. Air itu kan ada warna, bau, dan rasa. Ini sifatnya. Nah, ulama kemudian membagi 7 air tadi itu punya potensi berada pada beberapa kondisi. Yaitu apa saja? Kadang ketujuh air itu dia suci, tapi tidak mensucikan. Ini yang pertama. Dia suci, tapi tidak mensucikan. Suci dan mensucikan. Ini yang pertama dulu. Suci dan mensucikan. Yaitu apa? Wahuwa al-ma'u. Ya, wahuwa al-ma'u, dan dia adalah air yang air yang al-mutlaq. Dia air yang murni. Ini yang pertama. Air yang 7 tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama, airnya itu sifatnya murni. Misalnya air laut murni. Kemudian juga air sumur juga masih murni, ya tidak ada dilemparkan kotoran di dalam, atau sungai juga masih murni airnya, gitu kan? Ya mungkin ada terbawa arus, ya seperti endapan-endapan yang kadang mengubah warna air menjadi coklat, ya tetapi dia masih dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan, air yang suci dan mensucikan. Demikian juga demikian juga dengan air laut, demikian juga dengan air, selama dia masih pada sifatnya, maka dia dianggap sebagai air yang suci lagi mensucikan. Wahwal ma'ul mutlaq. Ini sifat air yang pertama. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruh. Ini khas di dalam madhab Syafi'i, ya, air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Ya, kata beliau di antaranya adalah al-ma'ul musyammas. Air yang tidak mengalir kemudian terkena sinar matahari, di mana air tersebut diletakkan di wadah yang terbuat dari ada wadah yang terbuat dari lempengan tembaga di masa lampau. Nah, air itu kalau ditaruh di wadah seperti itu kan lalu terkena paparan sinar matahari, di dalam sebagian ulama Syafi'iyah itu dianggap makruh. Ya, konon katanya air yang terkena paparan sinar matahari yang ditaruh di wadah dari lempengan tembaga itu bisa menimbulkan penyakit belang. Saya kira hal ini kembali kepada saintis, ya. Kalau memang itu terbukti secara ilmiah menimbulkan penyakit belang, maka kita katakan makruh. Tetapi kalau penelitian menunjukkan bahwa perubahan air, ya, yang terpapar sinar matahari, ya, di wajan atau di wadah yang terbuat dari tembaga itu tidak sampai mendatangkan penyakit, ya, tidak sampai mendatangkan penyakit belang,
artinya kata saintis bahwa itu tidak menimbulkan penyakit belang, maka kita katakan air yang seperti itu tetap suci dan bisa dipakai untuk berwudu. Air yang terpapar sinar matahari yang diletakkan di wadah yang terbuat dari besi ataupun tembaga. Ini diantara hal yang diperdebatkan oleh para ulama, tetapi kami pribadi lebih condong pada pendapat bahwa air musammas, air tersebut selama tidak terbukti secara ilmiah bisa mendatangkan penyakit belang atau mendatangkan mudarat bagi tubuh, maka tetap boleh dipakai untuk bersuci. Yang berikutnya, watahirun ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal. Ya, air yang suci tapi tidak lagi mensucikan. Ya. Yang pertama kata beliau, ini ada dua. Yang pertama, ma'al musta'mal, air yang telah terpakai untuk mengangkat hadas. Misalnya air yang telah terpakai mengangkat hadas itu sisa bekas air wudhu itu tidak bisa dipakai lagi untuk berwudhu. Ada juga yang mengatakan sisa mandi orang, misalnya ada orang mandi, dia mandi di air yang ada di dalam bak mandi untuk mengangkat hadas besar. Misalnya dia dalam keadaan junub. Sisa airnya itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, entah untuk mandi ataupun wudhu, apabila air tersebut jumlahnya dalam keadaan sedikit dan telah berubah warna, sudah terlalu keruh, ya, bau, kemudian rasanya juga demikian. Ya, air sisa. Ya. Atau kata beliau, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Atau air itu berubah karena bercampur benda suci. Kasusnya beda dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia air bekas, sudah dipakai untuk mandi, sudah dipakai untuk berwudu, mandi besar tentunya. Kalau mandi kecil tidak termasuk. Maaf, mandi seperti biasa itu tidak termasuk. Jadi air yang dikatakan dia musta'mal itu kalau sudah dipakai untuk membersihkan badan dari najis ataupun dari hadas besar. Kalau hanya dipakai untuk mandi biasa itu masih bisa dipakai sekalipun itu sisa mandi orang lain. Ya. Kemudian kasus yang kedua, di mana air itu dianggap suci namun tidak mensucikan, apabila air itu bercampur dengan benda yang suci, misalnya air yang murni kemudian bercampur misalnya dengan sirup marjan, ya, ataupun mungkin tercampur za'faran, tercampur Coca-Cola dan seterusnya, tercampur teh, kopi. Dia kondisi airnya memang sifatnya masih dalam keadaan suci tapi tidak bisa mengangkat najis, ya. Tidak bisa mengangkat hadas besar ataupun kecil, artinya tidak bisa dipakai untuk berwudu dan juga tidak bisa dipakai untuk mandi besar. Nah, kemudian air yang keempat, wa ma'un hallat fihi najasa. Ini air najis. Air yang mutanajjis, ya. Air yang telah terpapar najis, wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyar. Ya. Sementara kondisi air itu di bawah 2 kullah atau di bawah 500 kati Baghdad, ya, atau di bawah kalau kita ubah konversi dalam bentuk kubikasi, itu volume dari wadah, ya, 80 kali 80 kali 80. Nanti tinggal dikonversi ke hitungan liter, kira-kira sekitar 270-an liter lah. Jadi kalau air itu di bawah jumlah tersebut, ya, di bawah jumlah tersebut, maka kalau dia terkena najis, maka airnya secara otomatis berubah menjadi air yang mutanajis. Tapi kalau dia jumlahnya lebih, maka insya Allah airnya tidak berubah menjadi mutanajis. Mungkin kalau kita contohkan, ya, kalau di bak mandi itu sering terkena kotoran cicak misalnya, itu kalau jumlah airnya sedikit, maka air itu telah berubah menjadi najis dan tidak boleh dipakai untuk berwudu atau untuk mengangkat hadas dari tubuh atau mandi junub dan seterusnya. Ya, ini yang berkaitan dengan persoalan air, pembagian air dan macam-macam air. Setelah itu kita akan belajar tentang penggunaan wadah air. Barangkali ini tidak relevansinya masih tidak ini, ya, di kita, karena di pembahasan tentang wadah ini diperlukan karena di masa lampau orang itu menjadikan atau membuat wadah penampungan air itu dari kulit. Itu dari kayu, yang pertama dari kayu, ya, atau dari kulit hewan. Sehingga pembahasan tentang wadah ini juga dibahas oleh para ulama sebelum pembahasan tentang
wudhu dan seterusnya. Jadi dibahas dulu pembahasan tentang wadah. Namun sebelum membahas tentang wadah, mereka menyebutkan tentang benda-benda yang biasanya dipakai menjadi bahan untuk membuat wadah tersebut. Ya, atau mungkin kalau kita bicara dalam skup yang lebih luas, kita kalau mau sholat tentu kita membutuhkan pakaian. Dan pakaian setiap wilayah atau daerah itu berbeda-beda. Misalnya orang yang tinggal di tempat yang dingin, pakaiannya tentu menyesuaikan. Pakaiannya tentu menyesuaikan. Makanya di masa lampau penggunaan benang wol itu adalah satu barang yang ya boleh dikatakan sangat mewah. Sehingga apakah memungkinkan bila menggunakan dari barang ataupun bahan yang lain? Maka ada alternatif seperti kulit misalnya. Nah, lalu pertanyaannya, kulit ini apakah boleh digunakan sebagai boleh digunakan untuk untuk bahan-bahan pakaian ataupun peralatan rumah tangga? Waalaikumsalam. Tentu ketika kita jawab boleh, maka bagaimana proses? Ya, bagaimana proses kulit-kulit tersebut bisa digunakan untuk alat-alat rumah tangga dan seterusnya. Makanya ada hal yang perlu untuk diperhatikan. Apalagi di zaman sekarang, kita punya tas dari Hermes atau kita punya sepatu, ya biasanya bagian belakang sepatu itu terbuat dari kulit apa, itu kan harus diperhatikan. Ya, makanya kita bisa masuk pada pembahasan berikutnya, wajuludul maitati tathuru bid-dibaq. Seluruh jenis kulit hewan apapun itu, kecuali hewan yang secara secara ain atau secara secara ain itu memang pada asalnya tuh najis. Misalnya anjing, ya mohon maaf ya, ataupun babi, ini secara asalnya seluruhnya tuh dia najis. Seluruhnya dia itu najis, sehingga ini tidak bisa disamak. Atau walaupun dia mengalami proses kimia sehingga perubahan itu terjadi pada sifatnya, tetap kalau dia dari najis ain tetap tidak boleh dipergunakan untuk untuk peralatan rumah tangga ataupun untuk buat sepatu ataupun buat tas dan seterusnya. Itu kalau dia terbuat dari kulit babi ataupun kulit anjing atau dari jenis bahan yang diproses dari dua macam kulit tersebut. Itu tidak boleh. Ya, sekalipun mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat ya di bagian sepatu itu kan di bagian belakang, bagian tumit kita itu ada karet yang lembut di situ. Itu ada karet yang lembut, semacam karet lembut ya, kulit yang lembut itu biasanya diproduksi dari kulit babi yang telah mengalami samak ataupun proses kimia, karena kulit babi itu jauh lebih lentur. Ya, meskipun demikian itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai, menjual belikannya juga termasuk jual beli yang diharamkan. Selain itu diperbolehkan. Misalnya kulit harimau, kulit buaya, kulit ular, ya. Kalau ada orang punya tas dari kulit buaya, kulit ular ataupun dompet dan seterusnya atau sabuk dan seterusnya, itu diperbolehkan. Makanya kata para penulis, juludul maitati tathuru bid-dibaq. Seluruh jenis kulit selama telah mengalami proses kimia itu boleh atau telah mengalami proses samak itu boleh digunakan untuk peralatan rumah tangga, untuk ataupun untuk hal-hal lainnya, kebutuhan lainnya seperti tas, ya, jam tangan dan seterusnya. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing ataupun khinzir babi. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu taala ala wa a'lam. Nanti kita cukup di sini dulu. Insya Allah pada pertemuan yang lalu kita akan pindah pada bab yang lain karena sudah kita lanjut lewat tanya jawab. Ya, rumah literasi saat ini sudah mulai banyak pengunjungnya sehingga saya takut mengganggu yang lain, sehingga kita lanjutkan sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Ibu Finya. Silakan Ibu Finya. Ya, barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya dan untuk pengulangannya tentang bab toharoh ini memang luar biasa. Tadi Ustadz mencerahkan kami bahwa hadis Rasulullah itu
dalam satu redaksi ya tentang sholat dan sedekah tadi. Jadi itu tidak boleh main-main dan kita harus serius untuk memahami bahwa sumber pendapatan itu adalah paling utama karena menyangkut tadi Ustadz sampaikan hal qabul kita kepada Allah ya Ustadz ya, kurang lebih gitu Ustadz. Ustadz sedikit tadi Ustadz sempat di awal itu mengatakan bahwa fikih secara murni gitu loh Ustadz. Bisa dijelasin nggak maksudnya fikih secara murni itu gimana Ustadz? Fikih pada umumnya ya seperti sholat, fikih zakat dan seterusnya, ya kan? Kemudian ada fikih yang mana fikih itu muncul sebagai mutatallabatul asr, sebagai tuntutan masa di mana kita perlu menjadikan solusi syariatnya. Misalnya tentang isu perubahan, tentang krisis global ya, krisis iklim dan seterusnya, di mana tentu syariat punya peran di dalam merespon perubahan iklim tersebut. Maka kemudian muncullah apa yang disebut dengan fikih ekologi dan seterusnya. Nah, Ustadz, terus ada juga tadi Ustadz sampaikan fikih kontemporer, ya Ustadz ya. Nah, fikih kontemporer ini kalau saya perhatikan nih Ustadz ya, kadang-kadang beberapa ulama atau Ustadz itu tidak mau menyentuh ya Ustadz fikih kontemporer. Kenapa sih Ustadz? Gitu. Padahal tadi kan pemahamannya bagus banget ya sampai ke hal-hal yang detail. Setiap ilmu itu pasti ada penjelasannya atau ada fikihnya tadi Ustadz. Itu gimana Ustadz? Betul, betul. Fikih kontemporer sebetulnya adalah fikih yang mana fikih tersebut dibahas oleh para ulama kita dikarenakan memang tuntutan masa mengharuskan ada hukum sebagai respon terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang muncul. Misalnya dalam kasus-kasus kontemporer itu saya selalu mencontohkan ya kasus kontemporer yang muncul dalam perbankan ataupun dalam proses pembiayaan kontemporer dan seterusnya, itu kan semuanya termasuk kasus fikih kontemporer. Ya, kadang sebagian ulama tidak menyentuh dikarenakan memang itu berkaitan dengan disiplin ilmu yang berbeda. Karena dalam fikih itu tidak ada istiqlaliyatul fatwa. Kadang-kadang fatwa seorang ulama itu diikat oleh disiplin ilmu tertentu, misalnya fatwa di bidang kedokteran. Masalah ijhad tentunya, menggugurkan bayi. Masalah menggugurkan bayi itu dibahas oleh para ulama dalam fikih kontemporer. Di tengah kecanggihan teknologi, apakah menggugurkan bayi itu dibolehkan? Terutama apabila hasil foto bahwa bayi itu musyawah, cacat yang cacat yang sangat musyawah, ya, cacat yang sangat musyawah. Itu apakah boleh diijhad atau tidak, bisa digugurkan atau tidak? Ini kan persoalan kontemporer. Dulu mungkin dibiarkan lahir karena tidak diketahui bentuk bayi itu seperti apa, ya kan? Tapi sekarang sudah bisa dilihat bentuk bayi itu seperti apa, sehingga kalau seandainya dibiarkan dia untuk itu justru akan menyiksa dirinya sendiri, sehingga muncullah kajian-kajian kontemporer tentang masalah ijhad, tentang masalah menggugurkan bayi yang kondisinya seperti itu, atau mungkin kondisi kehamilan yang mengancam ibu untuk wafat. Kalau kondisi kehamilannya tersebut mengancam ibunya untuk wafat, ya, kalau dia dibiarkan untuk lahir, ya misalnya, ya maka ada kajian khusus tentang itu dalam fikih kontemporer, ya. Sehingga kalau ditanya kenapa sebagian ulama tidak membahas masalah itu, karena dia beririsan dengan disiplin ilmu yang lain. Wallahu a'lam. Berarti nggak selamanya fikih kontemporer itu jelek ya Ustadz ya, karena banyak juga hal-hal yang dibahas di situ secara detail gitu Ustadz. Kita malah diperlukan di zaman kita saat ini, fikih kontemporer itu sangat diperlukan karena kasus-kasus kontemporer itu sangat banyak hari ini. Mungkin salah satu contoh juga pernikahan beda agama masuk di situ nggak Ustaz? Atau ya, itu? Fikih kontemporer, pernikahan beda agama itu masuk di situ, tetapi ya tentu kan tidak diperbolehkan. Iya, betul. Ustaz, tadi saya sedikit mengulang ada yang sifat yang 4 air tadi Ustaz yang dibagi menjadi 4. Tadi kan ada yang poin ketiga tuh air suci dan tidak lagi mensucikan. Tadi kan Ustaz, Afan saya tadi ketinggalan. Ustaz sampaikan bahwa itu misalnya air yang sudah terpakai, sisa misalnya dipakai tadi untuk misalnya mandi besar ya. Nah kalau yang tadi air kopi, air sirup itu masuk yang mana ya Ustaz ya? Ya, tapi tidak mensucikan. Oh masuk di poin 3 tadi ya Ustaz ya? Okay. Dia air itu suci tetapi telah terkontaminasi dengan benda-benda teh, kopi dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Pencerahannya ini sudah ada pertanyaan nanti akan diajukan oleh Uti Lucy membacakan pertanyaan. Silakan Uti Lucy. Ya. Jazakallahu khairan Fifinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan para jamaah. Wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah ya bisa melihat kamera ya Ustadz ya sekarang. Alhamdulillah. Iya, baik sekali. Ini menarik sekali ya Ustadz mengenai fikih. Sebenarnya saya ada pertanyaan yang akan didiskusikan, tapi baiknya saya akan bertanya dulu yang ada di kolom chat yang sudah masuk. Ini pertanyaan pertama. Ya, Bismillah. Dalam fikih ibadah, sholat dan puasa dalam fikih sholat, apabila dalam sholat tidak melaksanakan sholat terbuka aurat sedikit dan mukenah dan bergambar menjadi ria, bagaimana seharusnya menyikapinya Ustaz? Nah, tersingkapnya aurat di dalam sholat itu apabila tersingkapnya itu tidak lama dan langsung disadari sehingga kita menutup aurat, ya langsung menutup aurat, itu tidak masalah, ya tidak membatalkan sholat. Adapun pakaian bergambar bagi laki-laki ketika sholat, apalagi membelakangi makmum dan di belakangnya itu ada tulisan, itu dimakruhkan. Tidak sampai membatalkan sholat, tetapi dimakruhkan. Ya Ustadz, jadi kalau misalnya untuk wanita itu, kita kan ada pakaian untuk sholat kita ya, kalau di rumah tuh kita pakai mukena. Di dalam mukena kita tidak pakai baju dalam, Ya, bagaimana tuh Ustadz? ya kita perempuan pakai mukena dan itu sudah menutup auratnya. Dia tidak menggunakan pakaian dalam, boleh, tidak masalah. Selama auratnya itu terjaga. Kalau seandainya auratnya tersingkap, kalau hanya tersingkap sedikit tidak masalah. Tersingkap sesaat lalu segera diperbaiki tidak masalah. Ya, baik Ustadz. Nah, terkadang nih Ustadz ya, banyak yang belum berhijab. Nah, belum berhijab itu mereka kan suka pakai lengan pendek ya Ustadz. Ya. Nah, pada saat pakai mukena, mereka takbiratul ikhramnya itu kan sebenarnya suka terlihat. Nah, apakah sholatnya itu sendiri menjadi batal atau tidak sempurna atau bagaimana Ustadz? Karena kan itu terangkat tuh sebenarnya bagian tangan kita tuh kalau dia tidak berhijab. Tidak berhijab. Iya, karena kan kalau tidak berhijab dia hanya sholat pakai mukena. Sedangkan kalau Betul. orang Selama ingat selama dia ya atau yang bersangkutan itu ya selama dia tidak sengaja menyingkap auratnya, artinya hanya tersingkap sesaat lalu langsung bisa diperbaiki, ya, langsung bisa diperbaiki. Selama itu dia bisa, selama itu sholatnya dianggap sah. Kalau dia tidak sadari dan langsung dia perbaiki saat sadar, itu sholatnya dianggap sah. Ya, baik Ustaz. Insya Allah ya, kita semua sadar. Jadi karena kita khusyuk, jadi kita juga sadar diri, jangan sampai juga pada sholat itu sendiri kita tersingkap aurat kita gitu ya Ustadz ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Bagaimana dengan cat rumah yang ada sertifikasi halal? Kemudian ada kulkas halal dan lain-lain. Apakah memang perlu sampai sedetail itu? Ini bagian dari marketing nih Ustadz. Saya kira tidak perlu. Cat halal tidak, saya kira tidak perlu. Nah, Oke, mungkin maksudnya kan cat itu kan memang terkadang suka nggak tahu tercampur apa unsur kimia apa atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau unsur haramnya itu apa ya? Mungkin yang dimaksud ya, unsur haram tercampur sama yang kalau nggak anjing bagian dari anjing atau babi begitu ya Ustadz ya? ya mungkin, tapi saya tidak tahu. Kan bisa kita lihat bahan catnya itu dari apa. Soalnya kalau misalnya ada jenis kayak alkohol yang kayak misalnya thinner atau apa yang baunya menyengat itu. Nah, alkohol sendiri untuk ditaruh di cat itu kan Tidak masalah. tidak masalah kan? Ya, walaupun enggak. Nah, alkohol sebagai bahan obat, ya bahan obat untuk dari jenis alkohol bukan khamar ya, tapi untuk alkohol untuk mencairkan bahan itu tidak. Iya. Jenis alkohol yang jenis alkohol yang untuk mencairkan untuk campuran bahan makanan ya ataupun bahan minuman yang tidak bahan obat-obatan dan tidak termasuk kategori khamar itu kan dibolehkan. Ya, baik, cukup jelas Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz.
Mengenai air kula atau kulamnya yang tadi Ustadz bicarakan itu, bagaimana gampangnya menghitung kalau air tersebut komposisinya lebih besar daripada najis, Ustadz? Karena biasanya seperti itu tuh banyak ditemui di beberapa masjid di daerah saya, Ustadz. Tinggal dilihat dari kira-kira volume air, volume airnya ya, volume bak mandinya itu berapa, kita perkirakan saja apakah dia menggunakan, misalnya kalau dia menggunakan tegel 40 kali 40, kalau 2 susun berarti 80 ya, tinggal kita kalikan itu 80 kali 80 kali 80. Ya, tinggal kita ini 80 kali 80 kali 80 itu yang kita perlu perhatikan. Kemudian juga kita lihat apakah, kan biasanya di sebagian masjid itu kerannya itu berputar terus. Ya, kalau keran airnya berputar terus, biasanya airnya kan sampai meluber itu. Biasanya di daerah-daerah pedesaan yang memanfaatkan air gunung, itu kerannya itu diputar terus sehingga airnya itu semacam berganti. Itu walaupun wadahnya kecil, dia tidak dianggap sebagai air yang tergenang. Yang mensyaratkan 2 qullah itu apabila airnya itu diam, tergenang. Nah, Iya, baik Ustadz. Memang terkadang di musola-musola kecil di daerah juga ada yang ditaruh di bak, Ustadz. nah, Bak. Nah, dari bak itu baru dikeluarin kayak lobang gitu untuk kita wudhu. Nah, sedangkan di bak itu sendiri kita nggak tahu cicak atau kucing atau apa yang tiba-tiba baknya karena terbuka seperti itu kan, Ustadz. Nah, yang penting kalau kita tiba-tiba sampai ke masjid itu untuk safar, pas kita safar kita cium itu airnya masih air itu nggak apa-apa ya, Ustadz? Karena enggak, kan kalau sudah berubah baunya dan kita sudah berubah baunya, dan kalau kita melihat memang cicak ataupun cicak atau apapun itu ya, kita sudah lewat di situ, ya kita lihat dengan mata, berarti air itu tidak, kucing sudah masuk ke dalam misalnya dan telah mengubah bau, warna dan air tersebut, maka air itu tidak lagi dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan. Itu sebagai kehati-hatian kita tinggalkan air yang dalam kondisi seperti yang disebutkan oleh Ibu Vinya tadi, Ibu Lucy tadi. Nah, jadi lebih baik kalau seperti itu dalam beberapa hadis itu kita melihat ada anjuran untuk menutup tempat penampungan air, entah itu ember ataupun baskom ataupun bak mandi, itu dianjurkan untuk ditutup. Nah, ya, Masya Allah, itu indahnya Islam ya. ya, Tutuplah bejana-bejana seperti itu ya Ustadz ya. tutuplah bejana-bejana, karena nanti ada kotoran yang masuk dalam ataupun mungkin hewan, ular atau biawak dan seterusnya. Nah, Iya, betul. Dan kalau misalnya kondisinya udah seperti itu, apakah kita lebih baik untuk bertayamum? tidak. Kita lihat kalau ada sumber airnya, maka kita menggunakan sumber airnya. Biasanya kan ada sumber air dari bak itu. Yang ke bak, kita lihat sumber airnya. Nah, ya, Masya Allah. Ya, tapi kalau kita mendapati sumber airnya dan kita hanya melihat air di situ tergenang dan sifat air itu telah berubah dan jumlahnya sangat sedikit dan kuat dugaan kita bahwa air itu telah bernajis, maka kita tidak boleh menggunakan air. Ya, baik Ustaz. Berikutnya Ustaz. Menggunakan tandon air stainless yang menyebabkan air di dalam tandon menjadi hangat, apakah masuk kategori air suci dan mensucikan tapi makruh? Dan apakah ketika berwudu, lipstick atau make up masih menempel di bibir dan wajah kita harus benar-benar terhapus, Ustadz? Nah, untuk air stainless di tandon, dia suci dan mensucikan insya Allah. Ya, dia suci dan mensucikan dan tidak makruh sekalipun dia terpapar sinar matahari ya. Insya Allah tidak makruh, karena saya katakan tadi bahwa pendapat yang mengatakan air itu terpapar sinar matahari pada wadah yang terbuat dari besi ataupun tembaga itu bukan pendapat yang kuat, ya, bukan pendapat yang kuat karena memang tidak ada bukti ilmiah bahwa dia menimbulkan penyakit belang. Ya makanya kalau ibu-ibu menggunakan air tandon stainless, ya, maka itu tidak makruh, ya, dan dia sama seperti air pada umumnya. Nah, ketika ibu-ibu mau wudhu misalnya menggunakan make up atau lipstick, itu dilihat apakah bahan yang dipakai untuk lipstick ataupun make up itu terbuat dari bahan yang waterproof atau tidak. Kalau seandainya itu menahan air untuk sampai kepada pori-pori kulit, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Bila tidak, maka boleh langsung mandi. Maka boleh langsung berwudu. Kalau bahannya itu tidak
tidak anti air. Nah, tapi kalau bahan lipstick dan make up-nya itu anti air, maka wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu. Los. Iya, syukron Ustadz. Nah, ini nih Ustadz kita yang suka kelewatan. Make up sekarang itu adalah waterproof untuk maskara, untuk itu karena biar awet atau tahan itu. Berarti kalau waterproof pada saat kita wudhu itu harus dibersihkan ya Ustadz. Kenapa? Sekarang kan make up sekarang itu kan kebetulan kayak maskara untuk mata itu adalah waterproof Ustadz. Harus dibersihkan baru berwudu. Oh, jadi sebaiknya memang kita kalau mau pergi, kalau memang mau pakai make up ya kita sholat dulu di waktu sholat gitu. Dan mungkin kita bisa jaga wudhu untuk sholat berikutnya ya Ustadz. Iya, jadi wudu dulu baru kemudian menggunakan make up. Ya, baik Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Tadi yang mengenai cat. Kalau misalnya cat kuasnya itu dari bulu babi Ustadz. Kuasnya dari bulu babi tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan ya. Ya, baik Ustadz. Nah, ini satu lagi Ustadz. Bagaimana dengan piring makan yang bahan dasarnya tulang babi? Sekarang banyak dijual online made in China dan si penjual tidak mencantumkan bahan bertulang babi itu. Ya harus dicantumkan sebagai perlindungan terhadap konsumen. Mungkin di sisi ini piring pun kita perlu label halal. Di sisi ini kita perlu mungkin label halal karena bahan piring itu harus dari bahan yang tidak haram. Ya, penggunaan tulang babi dan seterusnya itu tidak diperbolehkan. Ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Kita akan bahas pada pertemuan yang lain tentang masalah bahan yang terbuat dari tulang ataupun dari emas dan seterusnya. Ya, baik Ustadz. Ini pertanyaan sudah habis Ustadz. Kita diskusi sebentar ya Ustadz ya. Masih ada waktu ya Ustadz ya. Ya. Kembali lagi nih OTV-nya kita diskusi mengenai fikih ibadah. Ini bagus sekali pembahasan hari ini ya Ustadz ya mengenai fikih. Nah kita itu selama kita belajar berilmu yang insya Allah naik kelas terus nih Ustadz. Banyak sekali hal-hal yang kita ketemu sama teman-teman kita sendiri. Yang juga sama-sama berilmu tapi kita kita nih berilmu kan beda-beda ya, dari mana kamu berilmu, dari mana kamu mengambil ilmu gitu, seperti itu ya Ustadz ya. Nah banyak hal-hal yang dipertanyakan seperti ini, wah kamu belajarnya terlalu fikih, nggak usah fikih terus. Kita itu kalau belajar Islam tuh harus melihat keseluruhan indahnya Islam. Jadi nggak usah terlalu fikih-fikih banget. Tapi ternyata di sini ini bagus sekali, fikih itu adalah pemahaman. Dan seorang yang fakih itu tadi Ustadz bilang adalah memahami hal yang secara mendalam tentang syariat Islam gitu. Jadi nggak mungkin Islam itu kita jalankan, nggak mungkin rukun Islam yang kita udah komitmen di situ kita jalankan kalau kita nggak menjalankan fikihnya, betul ya Ustadz ya? Betul. Sangat mustahil kita menjalankan Islam dengan baik kalau kita tidak memahami fikihnya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Yang sekarang juga Ustadz juga bilang bahwa fikih itu tidak hanya berkaitan dengan syariat, tapi berkembangnya juga sama dengan seiring perkembangan zaman. Nah, ya, betul. Kan nggak harus jadi kalau misalnya kalau dulu yang namanya Islam itu hak warisnya laki-laki 2, perempuan 1. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, ya sekarang disesuaikan lah. Nah, itu tuh Ustadz. Kan jadi sekarang nih orang juga suka pakai, bagaimana menyikapinya tuh Ustadz? Nah, makanya di fikih itu dibagi jadi 2. Ada fikih sawabit, ada fikih mutaghayyirat. Ini dicatat ya, ada sawabit, ada mutaghayyirat. Ada sawabit itu apa? Sawabit itu artinya hal pakem, itu kita nggak bisa otak-atik. Apalagi bila ketentuannya itu sudah ditetapkan berdasarkan Quran dan hadis. Itu nggak bisa kita otak-atik. Seperti waris misalnya. Tetapi ada mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu adalah segala macam persoalan yang di zaman Nabi belum muncul, kemudian diramu hukumnya oleh para ulama yang datang setelahnya, mungkin dari kalangan tabi'in atau tabi-tabi'in dan ulama-ulama berikutnya hingga era kontemporer yang masih memungkinkan terbukanya debat. Artinya ijtihadnya itu belum final dalam persoalan itu. Inilah yang disebut dengan mutaghayyirat. Nah, pada hal-hal ini yang mungkin bisa berkembang, tapi pada hal-hal yang sawabit, yang ketentuannya sudah ada di Quran dan hadis, itu nggak akan berubah sampai hari kiamat. Sholat 5 waktu dan seterusnya, itu nggak akan berubah. Tentang fikih waris juga demikian. Lidzakari mislu hadzil unsaya, ini untuk satu
laki-laki itu seperti dua bagian perempuan, itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Oh, baik, jadi emang jelas ya, yang sudah pakem adalah pakem gitu ya Ustadz ya. Pakem itu masuk dalam kategori thawabit. Iya, iya. Mutaghayyirat baru kita boleh debat, itu bisa berubah-ubah. Gitu kan? Itu bisa berubah-ubah sesuai dengan tuntutan masa. Saya beri contoh masalah beberapa produk keuangan hari ini ya kan? Itu bisa jadi berubah suatu saat. Masalah apakah emas itu bisa diperjualbelikan online atau nanti bisa diangsur di masa yang akan datang, barangkali fatwa yang berkaitan dengan hal itu bisa berubah dikarenakan emas telah menjadi komoditas dan tidak lagi menjadi mata uang saat ini. Bisa jadi saya katakan. Saya belum mengatakan begitu hukumnya, tetapi bisa jadi dengan perkembangan zaman hal-hal yang mutaghayyirat ini bisa berubah, terutama apabila redaksinya, teksnya itu nggak ada. Baik, Masya Allah. Nah, kalau sekarang banyak perbedaan fikih itu sendiri karena kita ada 4 mazhab nih Ustadz. Nah, itu bagaimana menyikapinya tuh Ustadz? Semua mazhab itu landasannya Quran dan hadis, sehingga kita melihat ketika terjadi perbedaan adalah mana yang paling dekat dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan itu kembali ke ijtihad masing-masing. Ya, ijtihad guru-guru kita ya seperti itu. Makanya kalau kita misalnya saya posisinya sebagai murid, saya tidak punya madhab. Yang memiliki madhab adalah tempat bertanya saya, yaitu guru saya. Nanti dia yang akan menjelaskan begini-begini, dan apa yang menjadi fatwanya, itulah yang akan saya amalkan, menjadi pegangan saya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah ya. Jadi sekarang kita tuh sering sekali berdebat, sekali ngomongin urusan fikih yang ternyata beda-beda gitu Ustadz. Terus akhirnya apakah itu sesuatu yang penting atau nggak penting sebenarnya? Karena kayaknya masing-masing. Perbedaan adalah satu hal yang tidak bisa kita elakkan di dalam dunia fikih atau dalam dunia manapun. Ya, kita tidak bisa mengelak dari perbedaan itu, tetapi tidak boleh hanya sekadar berbeda hanya sekadar berbeda. Ada kaidah-kaidah ya yang mana perbedaan itu bisa diterima atau perbedaan tidak bisa diterima. Perbedaan kalau terlalu mencolok, yang menabrak teks, itu nggak bisa diterima. Ya, misalnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal warisan itu nggak bisa diterima, itu nabrak teks. Atau ada orang mau ganti gendernya gitu, itu menabrak teks, nggak boleh. Nggak boleh. Ada orang melegalkan pernikahan sama jenis, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Dia menabrak teks. Teksnya udah jelas begini, laki-laki dengan perempuan, itu nggak boleh ditabrak. Teks seperti itu nggak boleh ditabrak. Ada orang yang mau minta saat ini ya, contohnya ya, laki-laki itu tidak lagi memberikan nafkah kepada istri, laki-laki diminta di rumah, istri yang nanti bekerja, kesepakatannya seperti itu, sehingga laki-laki dihilangkan kewajiban memberi nafkah. Nggak boleh, itu nabrak teks. Namanya laki-laki dia harus bekerja dan memberi nafkah untuk istrinya, kecuali dalam keadaan dia tidak mampu untuk melakukan itu karena kondisi fisik yang terbatas. Gitu. Iya, betul. Baik Ustadz, Masya Allah. Nah, sekarang Ustadz, bagaimana dengan sekarang nih banyak sekali yang udah nggak usah terlalu fikih. Kita tuh sekarang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Lewat kita mendekatkan kepada Allah kalau kita nggak tahu fikihnya. Nah, di situ Ustadz, itu perbedaan, makanya saya juga pengen gemes gitu lah. Kamu mau mendekat kepada Allah, bagaimana caranya? Lewat fikih kita bisa tahu bagaimana bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan fikih. Ini boleh, itu enggak boleh. Itu bagian dari takarrub. Saya ketika tidak melakukan apa-apa dan yang mendorong saya tidak melakukan itu, bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu itu hukumnya, kesimpulannya dari Quran begini, dari hadis seperti ini, itulah cara berfikir saya, begitu saya mendekat kepada Allah. Tapi bagaimana kita mendekat dalam kondisi kita tidak tahu jalan? Fikih itu adalah jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mungkin bisa melalui ibadah yang baik tanpa melalui fikih. Gitu. Ya, makrifat itu jalan mendekat ke Allah ya Ustadz? Dia mendekat ke Allah, tetapi makrifat itu harus didasari dengan fikih yang benar. Karena rata-rata yang ahli makrifat dulu di zaman para salaf dulu itu orang-orang yang telah mencapai pada makrifatullah itu adalah orang-orang yang paham tentang fikihnya hidup. Bukan orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba, oh saya sudah makrifatullah. Nggak gitu. Itu aturannya tidak begitu. Ya, itu. Ya, betul Ustadz. Jadi memang fikih ya, itu kita harus pelajari betul ya Ustadz. Ya, kita pelajari. Kita
nggak usah apa seperti kayak jadi sedih juga, aduh kok saya terlalu fikih ya, aduh saya kok terlalu ini kok urusan kecil-kecil gini sampai diurusin. Memang itu penting ya Ustadz ya, karena Betul. Al-Quran kan juga bilang sholatlah seperti aku sholat gitu ya Ustadz ya. Ya, kan beragama, namanya agama kan aturan. Din itu kan kata din itu kan dari kata yang bisa kita maknai sebagai tadayun. Tadayun itu bersikap hidup kita seperti apa. Masya Allah, ini luar biasa nih ilmunya nih Usil, Ustadz. dikit dong Usil. Silakan. Ustadz nih memang luar biasa nih Ustadz membuka wawasan kami lagi tentang fikih loh. Sebenarnya jujur ya, fikih ini kami pikir udahlah kalau fikih mah dah masalah hilafiah lah gitu ya. Tapi tadi nih jawaban Ustadz yang mengatakan bahwa fikih dibagi dua, sawabit dan mughayyarat ini. Mutaghayyirat. Nah, mutaghayyirat ini tadi itu membuka wawasan saya tuh jadi gini ya Ustadz ya. Jadi dalam suatu kita berdiskusi atau mengungkapkan pendapat, kita harus melihat dulu atau ada pertanyaan itu kita lihat tunggu. Ini yang dibahas ini Sawabit. masalah sawabit atau iya mutaghayyirat. Ya, betul kan Ustaz? Jadi Ya. Jadi itu kembali lagi, jadi ibarat tadi kata Uti Lucy juga kan, ada orang memang sebagai ngapain sih baca fikih udah ini ajalah mendekatkan diri pada Allah, ibaratnya ilmu ketauhidan lah gitu Ustaz ya. Ibaratnya dia gini loh, ilmu tauhidnya itu teorinya, di fikihnya ini adalah pengamalannya gitu ya Ustaz ya. Nah. Ilmu fikih ini mengajarkan atau membimbing kita lah ibaratnya itu loh, bagaimana kita bertakarub sama Allah, bagaimana kita harus berzakat, bagaimana kita, ya kan kurang lebih begitu nggak sih Ustaz? Saya jadi melihat fikih itu. Saya beri gambaran sederhana. Sholat, zakat, puasa itu kan garis besar dalam Quran. Ya, Caranya? Iya, di fikih dijelasin ya Ustaz, ilmu fikih. Dijelaskan di fikih. Batasannya apa? Dijelaskan di fikih. Oke, betul. Gitu. Masya Allah Ustaz. Jadi fikih akhirnya buat saya nih, saya melihatnya tadi penjelasan Ustaz itu penting banget loh Ustaz. Artinya gini loh, karena fikih ini menjelaskan semua hal yang ada di Quran semua loh Ustaz. Ya kan Ustaz? Konsepnya, teorinya tuh bisa kita pakai dalam kehidupan duniawi. Iya. Barakallahu fikum Ustaz. Uti Lucy silakan, Uti Lucy. Kalau ada mau didiskusikan kembali. Nah, ini Ustadz, nih sekarang ada contoh nih Ustadz ya, satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Ada contoh. Jadi misalnya kita udah tahu bahwa sebaiknya kita malah sangat dianjurkan kalau kita masuk ke masjid itu kita langsung sholat tahiyatul masjid ya Ustadz. 26 Ya, baik Ustadz. Jadi kalau misalnya kita masuk ke masjid, sebaiknya kita dianjurkan langsung sholat tahiyatul masjid. Betul. Nah, kemarin saya dengar ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita tidak sempat tahiyatul masjid, bisa digantikan dengan membaca 4 kalimat utama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, karena ternyata pas kita cari Ustadz, itu ternyata dari ulama Zainuddin al-Maribari. Gitu. Tapi jadi tidak seperti itu. Tidak seperti itu kan Ustadz. Jadi sebenarnya itu kan tidak tergantikan sebenarnya kan. Tidak bisa kita main bilang bahwa kalau tidak ini kita bisa ganti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah ikut jamaah, tapi setelah itu kita sholat tahiyatul masjid, itu bagaimana Ustadz? Setelah ikut sholat berjamaah maksudnya? Karena kita udah keburu sholatnya jamaah udah jalan. Maksudnya imam udah sholat, jadi nggak sempat tahiyatul masjid. Nah terus kita setelah itu tahiyatul masjid. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi diqadha. Nggak perlu, dan nggak perlu ada yang menggantikan sebenarnya kan dengan kalimat. Perlu sholat sunnah. Cuma memang kalau itu sudah menjadi kebiasaan, sebagian ulama mengatakan boleh kita untuk menggantinya. Misalnya qobliyah atau ba'diyah kita, qobliyah kita yang sudah jadi rutinitas kita, boleh kita lakukan setelah sholat. Kalau itu rutinitas. Tapi tidak bersifat wajib, hanya bersifat anjuran. Iya, baik Ustadz. Dari saya cukup, mungkin OTV-nya saya kembalikan. Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Jazakallahu khairan Uti Lucy untuk pertanyaan-pertanyaan yang membuka wawasan kita semua tadi. Ustadz, saya nggak ada kata lagi ini selain dari saya bersyukur sama Allah, saya diberikan kembali wawasan terbuka saya tentang fikih dari Ustadz, bahwa satu kunci yang tadi saya pegang itu bahwa adalah Allah tidak diibadahi dengan fikih gitu Ustadz. Itu tadi membuat saya, ya saya menyimpulkan dengan fikih. Nah Ustadz, jadi ini membuat saya menyimpulkan
satu kalimat tentang fikih ibadah yang Ustadz sampaikan, nanti tolong Ustadz lanjutkan gitu Ustadz ya. Buat saya fikih itu tadi merupakan ilmu penuntun Ustadz, penuntun yang paling utama kepada kita semua untuk memperoleh kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah. Saya cuma bisa nyimpulin itu. Silakan Ustadz, dilanjutkan Ustadz. Nah, terima kasih bahwa fikih itu adalah ilmu yang sangat penting. Dari mana bisa kita tahu? Cukuplah kita melihat bahwa setiap imam di dalam Islam adalah seorang faqih, seorang yang memiliki kedalaman ilmu tentang syariat Islam. Dan bahkan ketika Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia tentang agama, buatlah dia faham dengan pemahaman yang dalam tentang agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarilah ilmu tafsir kepadanya, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendoakan Ibnu Abbas dengan doa yang semacam itu tidaklah melainkan karena keutamaan dan fadilah dari ilmu fikih itu sendiri. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, kokohkan dia ataupun pahamkan dia tentang fikih terhadap agamanya dan ajari dia tentang tafsir. Dan fikih serta tafakuh adalah aktivitas yang bisa kita lihat rutinitas di antara para ulama, entah itu ta'liman wa ta'alluman, entah itu dalam proses belajar atau dalam proses mengajar. Dan bahkan kita melihat pada masa-masa dahulu, setiap pojok di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi ataupun di Masjid Cordoba dipenuhi oleh majelis-majelis fikih dalam lintas madhab. Tentunya kekayaan-kekayaan yang ada di dalam ilmu fikih ini menunjukkan keluasan khazanah ilmu Islam. Dan kalau kita belajar fikih lebih dalam, kita akan mendapatkan bahwa Islam itu begitu sangat mencintai keteraturan. Saya kira demikian dari kami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya dan pemahaman kami tentang ilmu fikih lebih baik lagi Ustadz. Dan insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat untuk kami semua, dan kami juga akan kembali mensensor apa yang kami dapat ini, kami share kembali ke keluarga kami, saudara-saudara kami, kerabat dan teman-teman dan saudara lainnya ya Allah. Baik Saudara Aryan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini, dan kita tadi baru membahas pertama fikih ibadah, dan insya Allah bulan depan kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang berikutnya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi itu benar-benar memahamkan kepada kita dan memberikan ilmu yang sangat baik kepada kita, pemahaman tentang fikih lebih baik lagi, yang mungkin selama ini mungkin kita menganggap fikih itu hanya ilmu yang saling untuk berdiskusi aja, atau selama ulama istihad jadi tidak terlalu kita pedulikan. Dan alhamdulillah Ustadz membuka wawasan kita kembali bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu yang benar-benar menuntun kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan amal ibadah lainnya dengan cara yang paripurna insya Allah. Doakan kami ya Ustadz supaya kami bisa terus memperbaiki ibadah kami. Setiap saat. Amin. Selalu dengan kesimpulan yang baik. Jazakallah khair. Mudah-mudahan berikan kepada kita kefakihan dalam agama. Allahu a'lam. Baik ya Ustaz. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.